Syahira. Ini adalah video ketiga aku. Di sini aku ingin ngebahas tentang tips mencari supplier tangan pertama amanah dan terpercaya. Jadi kemarin kan kita udah ngebahas tentang tips cara menjadi seorang dropshipper pemula gitu kan. Nah sekarang kita ngebahas tentang tips cara mencari supplier yang amanah dan terpercaya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Pertama, pastikan supplier itu mempunyai stok produk yang banyak atau punya ribuan produk yang siap untuk dijual. Jadi kalian sebelum mencari supplier, kalian tuh udah nentuin dulu kan apa sih yang kalian mau jual gitu kan. Yang kedua, supplier membuka lowongan kerjasama untuk para reseller maupun dropshipper. Nah, udah dipastikan dong pasti si supplier ini mempunyai stok produk yang banyak sehingga mereka membuka lowongan kerjasama untuk para reseller maupun dropshipper. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan kehabisan produk atau kehabisan stok ya, pasti akan selalu ready stock. Yang ketiga, supplier berjualan di marketplace gitu kan. Kenapa aku bilang supplier harus berjualan di marketplace? Karena di situ kalian bisa mencari informasi lebih dalam lagi tentang supplier kalian. Kayak berapa produk yang udah supplier kalian jual gitu kan. Misalnya lihat juga performa tokonya. Jadi itu bisa dijadikan referensi untuk kalian ya. Misalnya nih kan kalian udah cocok sama suppliernya, udah cocok sama harganya, tapi kira-kira barangnya bagus nggak sih kayak gitu kan. Nah, kalian bisa dilihat tuh di kolom komentarnya si supplier kalian yang jualan di marketplace itu. Misalnya supplier kalian tuh jualan di Shopee kayak gitu. Nah, kalian lihat di komentar-komentarnya itu positif atau negatif, recommended enggak gitu untuk dijadikan supplier kalian. Tips yang keempat, supplier mempunyai akun sosial media kayak Facebook, TikTok atau IG. Nah, biasanya si supplier itu sebelum jualan di Shopee, mereka udah jualan lebih dulu di sosial media kayak IG ataupun Facebook gitu kan. Ataupun sebaliknya, mereka udah lebih dulu jualan di Shopee gitu kan, di marketplace, baru mereka mempunyai akun sosial media gitu kan. Tujuannya adalah sederhana ya, untuk memperluas informasi gitu kan kalau mereka itu menjual suatu produk gitu kan, dan juga menambah kepercayaan para konsumen kayak gitu. Jadi kan yang namanya konsumen atau para reseller maupun dropshipper kan pada kepo. Kenapa aku ngasih tips kayak gini? Karena berdasarkan lagi-lagi itu pengalaman pribadi aku gitu kan. Karena awal aku ngedropship juga, aku pun sama gitu kan, cari-cari supplier, terus juga cari-cari yang amanah gitu kan. Kayak dia mempunyai akun sosial media atau enggak, terus punya jualan di marketplace atau enggak. Nah, disitu aku kepo gitu kan. Aku lihat di marketplace-nya, aku lihat di IG-nya gitu kan. Dan tips yang kelima itu adalah supplier support nomor WA gitu kan. Kenapa aku bilang supplier support nomor WA itu bisa memudahkan kalian? Banyak banget ya keuntungannya jika kalian mempunyai WA-nya si supplier. Keuntungan yang pertama yaitu adanya kedekatan antara para reseller ataupun dropshipper kepada si supplier. Jadi jika kalian nggak paham ataupun belum ngerti gitu, kalian bisa langsung tanya ke admin supplier tersebut. Misalnya kayak stok produk, warna produk, ukuran produk. Nah, kalian bisa tanyain tuh ke admin supplier kalian gitu kan. Kak, stok ini ready nggak? Kak, warna ini ready nggak? Kayak gitu. Keuntungan selanjutnya itu fast respon. Pasti fast respon ya guys, karena si supplier itu mempunyai admin tersendiri untuk memberikan informasi. Kenapa aku bilang supplier support nomor WA itu lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi aku. Waktu itu aku juga pernah mencari supplier gitu kan, kayak harganya oke gitu kan, supplier tangan pertama, produknya juga bagus gitu kan. Tapi ketika aku bilang, Kak boleh nggak minta nomor WA-nya, itu tuh mereka nggak mau ngasih kayak gitu. Jadi dia bilang, kakak dropship aja gitu kan, tanpa perlu harus minta nomor WA. Nah, kalau disitu kan kita bingung, karena kan kita pemula gitu kan. Jadi mau tanya-tanya lewat chat yang ada di Shopee-nya dia kayak gitu. Jadi kan pasti nggak langsung pas respon kayak gitu. Kalau mau nanya-nanya juga nggak langsung dijawab kayak gitu. Dan takutnya juga mereka males gitu kan, karena kita selalu tanya-tanya kayak gitu. Beda sama supplier yang support nomor WA tuh udah dipastikan
dia akan bersedia jika kita tanya-tanya dan akan selalu memberikan informasi berdasarkan stok produk ataupun informasi yang lainnya kayak gitu. Tapi guys, dari kelima tips yang aku sebutin tadi, ada 2 tips yang gak harus kalian ikutin. Contohnya yaitu supplier harus berjualan di marketplace dan supplier harus mempunyai akun sosial media gitu kan. Jadi kalian jangan jadikan itu sebagai patokan ya guys. Jadi nggak selalu supplier itu jualan di marketplace dan nggak selalu juga supplier itu jualan di akun media sosial kayak gitu kan. Karena kelima tips yang tadi aku sebutin di awal itu berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya guys, karena kebetulan supplier aku itu jualan di marketplace, jualan juga di IG. Jadi kesimpulannya adalah tips cara mencari supplier yang aman dan terpercaya yaitu: pertama, supplier mempunyai ribuan stok produk. Kedua, supplier membuka lowongan kerjasama untuk para reseller maupun dropshipper. Ketiga, supplier mempunyai marketplace kayak Shopee kayak gitu ya, Lazada ataupun Tokopedia gitu kan. Yang keempat, supplier mempunyai akun sosial media seperti IG, TikTok ataupun Facebook. Nah, yang kelima, supplier support nomor WA kayak gitu. Jadi itu ya kesimpulannya ya teman-teman semua. Semoga membantu kalian gitu kan. Kalian bebas mau cari supplier di mana aja, apakah itu di marketplace kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun kalian mencarinya di sosial media kayak Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube ya guys. Karena aku pun mencari supplier itu ketemunya di YouTube gitu kan. Ada seorang YouTuber yang merekomendasikan seorang supplier. Nah, supplier itu membuka lowongan kerjasama untuk para reseller maupun dropshipper. Nah, di situ tuh aku langsung kepo kan kalau mereka itu ternyata mempunyai akun Shopee gitu kan dan juga IG gitu kan. Nah, di situ aku kepo-kepoin. Nah, makanya aku sekarang menjadi dropshipper si supplier tersebut. Oke teman-teman, itulah tips dari aku ya, cara mencari supplier yang amanah dan terpercaya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi aku gitu. Jadi bagi kalian yang ingin jualan di Shopee, nanti aku akan ajarin ya guys gimana caranya berjualan di Shopee. Dari kalian mengupload produk pertama, terus juga bikin logo toko, profil toko, banner toko, dekorasi toko kayak gitu kan, promosi-promosi itu akan aku ajarin, aku akan bahas nanti di video aku selanjutnya ya guys. Makanya ikutin terus video aku akan memberikan informasi yang terkait dengan jualan di Shopee. Jadi aku akan bikinin tutorialnya karena nggak semua supplier itu mau ngajarin kita jualan ya guys. Walaupun kriterianya tadi udah aku sebutin di video aku di awal gitu kan, nggak semuanya supplier itu mau ngajarin kita jualan kayak gitu. Makanya di sini aku akan ajarin kalian jualan sampai kalian bisa jualan di Shopee, karena aku juga awalnya diajarin jualan di Shopee sama supplier aku ya guys. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih juga yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih ya, karena udah nggak skip video aku. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi yang ada di video aku ini. See you, bye bye, see you next video.